kita nggak punya kepentingan di terminal. Tapi saya nggak rela kalau terminal dipegang Darman. Atau siapapun yang ada di bawah kendali dia. Darman nggak akan mikirin orang-orang yang sekarang ikut cari uang di terminal seperti saya dulu. Dia hanya mikirin diri sendiri. Siapa yang bayar dia? Berapa banyak uang yang bakal dia terima? Ngomongin saya? Enggak, Kang. Ngomongin siapa? Ujang, kamu lagi ngomongin siapa? Barusan saya cuma dengerin aja. Murad, Barusan bukan saya yang ngomong. Cecep, barusan kamu ngomongin siapa? Darman. Sebentar lagi, kamu sama Kun boleh pulang. Saya duluan. Iya, Kang. Darman kenapa? Dulu Darman backup Bubun. Terus akhirnya nendang Bubun. Sekarang dia di terminal. Backup bekas anak buah Bubun. Tapi saya dapat info, Tony yang sekarang di backup Darman sudah 2 hari nggak muncul. Nggak ada kabar. Nggak bisa dihubungi. Kamu khawatir nanti jadi dia yang berkuasa. Iya, Kang. Biarin aja. Mungkin dia bakal lebih baik dari Bubun. Saya nggak yakin. Orang kan bisa berubah. Dulu dia cuma orang bayaran biasa, freelance. Siapa tahu kalau sudah punya tempat, berkuasa di terminal, dia berubah. Dia bisa bikin situasi di terminal jadi lebih baik. Seperti dulu, waktu masih dipegang Kang Bahar. Kata Kang Bahar, bisnis ini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang. Semua harus diuntungkan. Pengelola terminal diuntungkan karena nggak perlu punya banyak personil untuk memungut retribusi dari supir dan pedagang. Supir-supir dibikin tertib, antri buat menyambut rezeki mereka. Kita bantu manggil-manggil penumpang. Penumpang juga jadi cepet tahu di mana kendaraan yang akan mereka tumpangi. Pedagang-pedagang juga diuntungkan karena bebas dari tukang palak, pungutan liar, atau orang-orang sok jagoan yang kalau makan nggak mau bayar. Setelah itu semua kita kerjakan dengan baik, baru kita ambil bagian yang menjadi hak kita. Diatur-atur sesuai porsi masing-masing yang sudah disepakati. Aman, tentram. Sekarang terminal nggak seperti itu. Terminal jadi tempat yang di atas berebut kekuasaan, yang di bawah berantakan. Terus mau kamu apa? Terminal harus kita rapiin lagi, biar seperti dulu. Kita? Iya. Kalau kita berarti termasuk saya. Maaf kalau saya salah. Saya nggak bisa. Lapar. Mau pulang. Mau makan. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik. Kita pulang. Kang Darman? Udah pulang duluan.
Tadi, waktu saya bilang, terminal harus kita rapiin lagi, biar seperti dulu. Saya sebetulnya takut Kang Mus marah. Tapi Kang Mus cuma bilang, saya nggak bisa. Lapar, mau pulang, mau makan, terus beneran pulang. Kang Mus nggak marah, nggak ngelarang. Mungkin Kang Mus sudah berubah pikiran. Nggak seperti waktu itu. Mungkin menurut Kang Mus, sekarang terserah kamu. Kalau saya mau beresin terminal, saya cuma sendiri. Enggak. Ada saya. Ada saya juga. Gaspol, kita dalam bahaya. Spanduknya mau dipasang sekarang aja? Atau gimana? Tunggu dulu. Kita masih harus ngurus persiapan yang lain. Kita cuma bertiga. Akang nggak mau nambahin budget buat tambahan panitia. Bang Edi belum ngeluarin semua uang yang kita minta. Kalau sampai jam 5 masih belum ada, mungkin acara ini harus kita batalkan. Halo, Posisi sudah di mana, Bang? dalam perjalanan ke sana. Bawa uang. Tunggu dan jangan nelpon lagi. Saya nggak mau konyol di stop Polantas gara-gara mengemudi sambil menggunakan handphone. Iya, Bang. Maaf. Bang Edi dalam perjalanan ke sini bawa uang. Pasang spanduknya. Siap, Kang. Pintu dari kemarin gak ditutup. Kenapa kita nggak kabur aja? Malah nurut aja, suruh nunggu di sini. Kamu berani? Kamu mau nggak bisa ketemu mak kamu lagi selamanya? Saya justru mau kabur karena kasihan sama emak saya. Dia pasti khawatir saya nggak pulang. Mau nelpon buat ngasih kabar juga nggak bisa. Apa kita disita? Bos Bubun udah ngasih ultimatum. Kalau kita pergi dari sini atau kontak sama orang lain, dia bukan cuma ngasih satu pukulan di perut atau di iga. Dia mau ngebantai kita. Sama seperti dia dibantai 4 orang tempo hari.